Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dan Kak Daniel percaya hari ini adik-adik semua sukacita. Kak Daniel bersama Jack hari ini. Jack, ayo kita kasih Jack. 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 Adik-adik kayaknya dia nggak fokus, kayaknya dia nggak perhatiin hari ini ada ibadah. Nah adik-adik kita coba kagetin ya. 1, 2, 3. Jack! Jack, halo Jack, Jack. Kita ditunggu sama teman-teman. Oh ya, aku ada apa? Oh, kita ada sekolah minggu hari ini. Masa Jack lupa? Oh iya, aku lupa kakak. Jack. Firman Tuhan hari ini tentang Tuhan lebih penting dari apapun. Nah, Jack, kamu boleh dengar musik boleh, tapi jangan sampai kamu lupa Tuhan. Oke Kak Daniel. Ayo sama-sama hari ini kita mau datang sama Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kita siapkan hati kita semuanya untuk dengar firman Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Siapkan semuanya ya. Jangan malu-malu, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran. Dan kita harus fokus sama Tuhan. Oke Jack? Oke kakak. Ayo adik-adik. Ya ayo semuanya. Tuhan berkati ya. Shalom adik-adik. Akhirnya hari ini kita ketemu lagi. Dan kita akan ibadah online hari ini. Yuk kita datang sama Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau bilang sama Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Yes, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Yes, amin. Akan bersorak-sorak. Sama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya. Ayo adik-adik tepuk tangan. Kita mau datang kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka. Yes, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Ayo semuanya berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya, bahwasannya itu selamanya. Bahwasannya itu selamanya. Sekali lagi. Bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya. Ayo tepuk tangan dong. Haleluya. Beri boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang, Bapa, Engkau sungguh baik. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.
Ayo adik-adik sungguh-sungguh buka hatimu. Katakan sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan sama-sama. Bapa, Bapa, ayo berterima kasih. Ku berterima kasih, oh Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo adik-adik, dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, Yesus, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ayo lebih keras lagi katakan. Bapa, Bapa, Yesus, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ayo lebih keras lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ayo lebih sungguh-sungguh adik-adik. Buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan besar, besar setiamu
di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua. Urapi guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa akan mengubah kami semuanya. Akan menjadikan kami kuat. Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi Komandan. Pagi. Apa misi saya hari ini? Misi kamu sangat urgent sekali. Hari ini kamu harus mengejar seorang pencuri yang sudah mencuri bank. Wah, di mana Komandan? Kamu harus segera di tengah kota dan kamu harus segera mengejar dia. Baik, sekarang. Kamu dikasih waktu untuk mempersiapkan 1 menit. Segera. Oke, siap Komandan. Bentar. Aku mesti siapin dulu, bentar. Benerin celana dulu. Biar ganteng dulu. Aku harus ganteng. Tunggu. Siapin ini kacamata. Nah. Kamu apa-apaan? Kita harus segera mengejar pencuri. Dan kalau kamu berlambat-lambat, kamu tidak akan bisa mengejar pencuri tersebut. Segera kamu kerjakan. Siap Komandan, aku harus ganteng dulu. Jangan teralihkan fokus kamu. Segera. Rambutnya benerin dulu Komandan. Tidak, segera. Baik Komandan. Udah siap, ini udah ganteng dulu ya Komandan ya. Segera. Siap, laksanakan. Nah adik-adik, prajurit tadi sudah hilang fokus ya. Dia sudah tidak fokus lagi kepada hal yang penting. Hal yang penting bukanlah menjadi keren atau menjadi ganteng dan tampan untuk menjalankan sebuah misi. Mungkin hal itu memang penting buatnya, tapi itu bukanlah hal yang penting dan menjadi fokus utamanya. Ya kan? Tadi sersannya atau komandannya sudah berkata bahwa hal yang penting adalah menjalankan misi itu dan menyelesaikannya. Nah, kita juga sama adik-adik. Kita sebagai prajurit-prajurit tentara Allah, kita juga punya fokus akan hal yang penting. Nah, hal penting dalam hidup kita adalah untuk mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat pertama di atas segala apapun yang ada dalam hidup kita. Tuhan lebih penting dari apapun yang kita punya. Itulah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan juga menempatkan Tuhan di posisi pertama. Itu juga ayat hafalan kita pada hari ini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini berarti Tuhan itu lebih dari apapun yang ada dalam hidup kita. Mungkin di dalam hidup adik-adik mempunyai hal-hal yang penting, itu tidak masalah. Tapi asalkan hal-hal itu tidak melebihi fokus kalian atau hal yang penting daripada Tuhan. Kakak mengenal orang-orang di luar sana, anak-anak di luar sana yang lebih memilih tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke sekolah minggu, malah lebih mementingkan untuk bermain game, nonton film di rumahnya, bukan mencari Tuhan. Itu salah adik-adik, karena mereka tidak mementingkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kakak ingatkan bahwa Tuhan lebih penting dari apapun. Nah, waktu adik-adik fokus sama Tuhan, adik-adik mulai mencari Tuhan, disitulah peperangan mulai terjadi. Karena adik-adik mencoba untuk fokus sama Tuhan meskipun di sekitar adik-adik mungkin ada hal penting buat adik-adik. Jadi ingat, Tuhan lebih penting dari apapun juga. Dia lebih penting daripada adik-adik berfokus kepada orang lain. Nah adik-adik, pernah bayangin gak ya, di rumah kalian tiba-tiba ada yang ngetok, tok 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 tok.
Terus pada saat kalian buka pintu, ternyata yang di depan pintu itu Tuhan Yesus. Wah, menakjubkan kan? Kalian nggak tahu kalau kalian akan ngapain. Tapi kalau Kasem akan taruh semua yang Kasem sedang kerjain, ya. Langsung Kasem, sini masuk Tuhan Yesus. Lalu Kasem akan duduk dekat dia dan ngobrol sama dia, mendengarkan dia. Nah, sebenarnya ini juga pernah terjadi di Alkitab, ya, di mana Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Nah, Tuhan Yesus ketok rumah Maria dan Marta. Tuhan Yesus bilang, Marta, Maria. Lalu si Marta sama Maria, wah Tuhan Yesus, senang sekali melihat kamu lagi. Ya, sini Tuhan Yesus, duduk. Anggap aja ini rumah sendiri, ya. Kita mau dengerin Tuhan Yesus. Nah, si Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Marta sibuk nyapu, sibuk ngepel. Si Marta sibuk masak, ya. Nah, ketika hal ini terjadi, Marta ini sedang ditarik dari kesempatan dia untuk duduk dekat dengan Tuhan, ya. Padahal mana yang lebih penting? Apakah membersihkan, apakah menyiapi, beres-beres itu lebih penting daripada mendengarkan Tuhan? Enggak ya. Yang lebih penting adalah kita duduk mendengarkan sama Tuhan. Kita dengerin apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Nah, ini juga yang terjadi sama kita setiap hari. Kita ngapain? Kita teralihkan sama apa? Nonton YouTube, nonton TikTok, main game, dan masih banyak lagi. Ya, ini boleh aja menjadi penting buat kalian, tapi ini tidak boleh menjadi lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Misalnya nih hari Minggu kayak gini, ya, kita lagi ada ibadah online. Ada loh anak-anak yang memilih untuk tidak mendengarkan ibadah ini. Malah ngapain? Keluar, main sepeda, tetap nonton YouTube lagi, main game. Padahal mana yang lebih penting? Duduk di kaki Tuhan itu lebih penting. Nah, sehingga si Marta ini lihat ya, Maria kok nggak bantuin aku. Lalu Marta samperin Tuhan Yesus. Samperin si Maria. Maria, kok kamu gak mau bantuin aku sih? Bantuin aku dong. Itu beres-beres, kita siapin makanan yang enak buat Tuhan Yesus. Tapi lalu si Marta bilang lagi, Tuhan Yesus bilang dong ke Maria, bantuin aku, jangan aku doang yang kerjain. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi lihatlah Maria. Maria sudah mengambil bagian yang terpenting daripadanya. Dan itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Ya, hari ini kita ada dikasih dua pilihan. Apakah kita mau mementingkan hal lain selain Tuhan, atau justru kita mau mementingkan Tuhan dulu? Ya, pilihan ada di kita. Kita mau teralihkan atau kita seperti Maria duduk mendengarkan Tuhan selalu. Ada banyak hal di dalam diri kita yang kelihatannya penting. Ada keluarga, ada teman, ada sekolah. Nah, tapi ketika Kak Jessica tanya nih, kira-kira di dalam hidup kita apa sih yang paling penting? Mungkin banyak di antara adik-adik semua yang bilang, Kak, yang lebih penting di dalam hidupku itu adalah Tuhan. Nah, tapi coba deh kalau misalnya Kak Jessica punya kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam hidup kalian semua, mungkin ada beberapa dari antara kalian yang menempatkan Tuhan itu bukan berada pada posisi pertama, melainkan pada posisi yang kedua. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lebih mementingkan apa yang orang lain katakan, kita lebih mendengarkan apa yang mereka katakan daripada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita lebih fokus untuk lihat sosial media, Instagram, terus habis itu baca WA-nya teman dan lain-lain, dibandingkan kita membaca Alkitab yang Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Nah, jangan biarkan diri kita untuk menempatkan Tuhan di posisi yang kedua. Tuhan itu mau menjadi dekat sama kita. Nah, di Alkitab juga dikatakan kalau ketika kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan pun akan dekat dengan kita. Tapi
gimana caranya Kak? Tuhan itu mau dekat sama kita, tapi kita harus menempatkan Tuhan pada posisi yang pertama dulu, baru Tuhan bisa menjadi dekat dengan kita, Tuhan mau mengurus kita dan lain sebagainya. Nah, jadi daripada kita berfokus kepada kata-kata orang lain, lebih baik kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi ketika orang lain berkata apapun atau membuat kita menjadi hilang fokus dari Tuhan, kan harus ingat, sesulit apapun itu Kak Jessica yakin pasti kalian semua, tapi Kak aku kan mau main sama teman-teman dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus baca Alkitab juga, kita juga harus dekat sama Tuhan. Nah, apapun itu Kak Jessica yakin, Kak Jessica percaya kita semua harus fokus kepada Tuhan. Jadi fokuslah kepada Tuhan dan jangan biarkan diri kalian fokus kepada orang lain. Adik-adik, hari ini kita akan ketemu dengan satu teman kita. Apa yang bisa kita pelajari dari dia ya? Yuk kita mulai. Di luar, Sandro adalah seekor anjing yang normal. Tapi adik-adik, dia bukanlah seekor anjing biasa. Kalau anjing normal, pasti akan lari-lari sana ke sini, loncat ke sana ke sini, main frisbee, main bola, mengejar kucing. Tapi Sandro adalah anjing yang berbeda. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sandro selalu bermimpi menjadi seekor anjing penuntun dan sekarang ia berlatih untuk menjadi anjing penuntun. Adik-adik tahu kan, anjing penuntun bekerja untuk orang yang buta, untuk menuntun orang yang buta. Setiap hari di dalam pelatihan mereka mengajari Sandro bagaimana melindungi tuannya, bagaimana mengikuti arah, dan bagaimana supaya tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Karena itu penting sekali untuk seekor anjing penuntun. Di atas itu semua mereka mengajarkan bahwa tuannya lebih penting dari apapun juga, dari siapapun juga. Hari itu akhirnya pun datang. Sandro sepenuhnya terlatih dan diadopsi oleh seorang yang buta bernama Mr. Jones. Ini adalah hari pertama mereka bersama-sama dan Mr. Jones membawanya untuk pertama kalinya keluar berjalan-jalan sebagai anjing pemandu atau anjing penuntun. Sandro melihat banyak anjing lain bermain dan berlarian, tapi ada seekor anjing yang benar-benar menarik perhatiannya. Anjing ini adalah pemimpin geng, pemimpin kelompok yang paling keren dan dihormati. Nama kelompoknya adalah The Top Dogs. Haha. Pemimpin geng tersebut disebut Pup, seekor pitbull. Pup mendatangi Sandro, anjing yang baru di kota itu, dan bertanya, "Yo, what's up dog?" katanya. Mengingat semua pelatihan, Sandro mengabaikan gangguan ini dan terus berjalan. Pup memanggilnya, "Yo, kamu pikir kamu terlalu keren ya untuk bergabung dengan kami?" Ketika Sandro mendengar ini, dia bergumam kembali, "Saya hanya perlu untuk tetap fokus kepada tuanku." "Hah, kedengarannya menyenangkan?" "Yeah right, nggak menyenangkan." Hahaha. Pup mengejek. "Hidupmu pasti sangat membosankan. Dengar, kita akan melakukan beberapa hal yang menyenangkan. Jika kamu suatu saat ingin bersenang-senang, kami akan menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya." Adik-adik, sangat sulit untuk mengabaikan apa yang Pup katakan. Tapi Sandro mengabaikan komentarnya dan terus berjalan. Dia berjuang untuk menjaga fokus kepada tuannya karena ia tahu ia harus melakukannya. Ia harus fokus kepada tuannya. Malam itu Sandro dan tuannya sedang nyenyak tertidur. Ketika tiba-tiba Sandro mendengar ketukan di jendela. Tok tok tok. Tok 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 tok. Ia bangun dan dia melihat Pup menatap tepat ke arahnya. Sandro membuka pintu jendela dan dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Tuanku akan mendengarmu." "Nah, saya dan beberapa dogs akan pergi merampok daging." "Daging? You know daging? Saya pikir kamu akan menikmati beberapa steak sama-sama kami. Seperti anjing beneran, anjing sejati. Mau ikut nggak?" kata Pup. Sandro kembali melihat untuk melihat apakah tuannya tertidur. Saat itu ia punya pilihan. Ia tahu bahwa menjaga tuannya jauh lebih penting daripada pergi dengan Pup. Tapi ia memutuskan
untuk menyelinap keluar dari rumah dan pergi dengan Top Dogs. Mereka berlari melalui beberapa blok sampai mereka tiba di toko daging. Salah satu anjing mengambil batu bata dari trotoar dan melemparkannya ke jendela. Smash! Sandro melihat potongan steak terbesar dan terempuk yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa ketinggalan semua hal ini? Mereka mulai mengambil daging sebanyak mungkin. Dan di tengah-tengah semua itu, Pop memandang Sandro dan menyeringai. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, Sandro. This is the best life. Nah, adik-adik, itulah masalahnya. Banyak orang yang hidup hari-hari ini untuk benda-benda duniawi. Jika kamu hidup untuk sepatu, pakaian, uang, dan kamu membuat hal-hal itu menjadi lebih penting bagimu dari apapun, maka kamu sudah melakukan kesalahan. Hal yang paling penting dalam seluruh hidupmu haruslah Tuhan. Tuhan adalah yang paling penting dalam hidup kita. Semuanya akan hancur, semua akan memudar. Barang-barang duniawi akan dicuri orang, mereka akan rusak, mereka tidak bertahan selamanya. Tapi Tuhan ada dari awal sampai akhir. Dia mengasihi kamu. Dia tidak dapat digantikan oleh benda-benda duniawi. Tapi adik-adik, sayangnya itulah yang dilakukan oleh Sandro. Hari berikutnya berlalu seperti tidak pernah terjadi apapun. Kembali ke rutinitas yang sama untuk Sandro. Kembali ke fokus kepada tuannya. Mr. Jones membawa Sandro keluar untuk berjalan-jalan dan membeli roti dan susu dari supermarket. Ketika mereka meninggalkan supermarket, Sandro duduk di penyeberangan jalan dan menunggu lampu lalu lintas untuk berganti. Namun tiba-tiba adik-adik, dia mendengar suara yang sangat dia kenal di seberang jalan. Ia mendongak untuk melihat Top Dogs berkumpul di depan, menunggu sebuah truk besar berisi daging. Pop menoleh ke belakang dan melihat Sandro. Yo man, ayo serbu truk daging ini dengan kami. Setelah mereka membuka pintu, kita akan menyerbu. Sandro melihat tuannya dan melihat kembali ke Pop. Ia berjuang untuk menjadikan fokus. Tuannya adalah fokus. Tuannya adalah fokus, kata Sandro. Ayolah, kata Pop. Aku bisa melihat di matamu. Kamu suka steak kan? Kamu ingin steak. Pop, benar. Sandro benar-benar menginginkan steak. Saat itu Sandro berada di tengah-tengah pertempuran. Apa yang akan dia fokuskan? Apakah dia akan memilih steak atau dia memilih tuannya? Adik-adik, kita semua akan melalui pertempuran sepanjang waktu. Pilihan-pilihan yang ada di dalam hidup kita. Apakah kita akan menempatkan fokus pada benda-benda duniawi atau kamu akan fokus sama Tuhan? Tuhan lebih penting dari apapun. Sehingga apapun yang kamu lakukan, kamu perlu berjuang untuk menempatkan fokusmu hanya kepadanya. Sandro melihat untuk terakhir kalinya pada tuannya dan kemudian melihat pada truk daging. Dia ingin steak. Steak yang enak dan empuk. Nyam-nyam yang dia makan semalam. Dia mau makan lagi. Dan dia membuat keputusan. Dengan sekuat tenaga ia melepaskan tali, berlari menghampiri truk secepat yang ia bisa. Ia begitu fokus sama truk daging adik-adik sehingga ia tidak melihat dari kedua arah sebelum menyeberang. Tepat sebelum ia sampai ke sisi jalan lain. Bang! Sandro tertabrak dan dia tergeletak di jalan. Orang-orang di sekitarnya segera membawanya ke rumah sakit anjing terdekat. Adik-adik, hari itu Sandro selamat dari kecelakaan, tapi ia hampir mati. Ia bangun di rumah sakit dan ia mulai panik karena segala sesuatu di sekelilingnya menjadi gelap. Dampak kecelakaan itu begitu parah sehingga ia kehilangan kedua matanya. Ini adalah hari yang tragis bagi Sandro karena ia menyadari sekarang ia tidak lagi bisa menjadi anjing penuntun seperti yang selalu dia impikan. Karena sekarang Sandro sudah menjadi buta. Adik-adik, sama seperti Sandro, jika kita terus fokus pada hal yang penting, maka tidak akan pernah terjadi apa yang terjadi saat ini.
Kamu punya kesempatan hari ini untuk menempatkan fokusmu kembali kepada apa yang penting. Mungkin sebagian dari kalian tahu bahwa hal-hal yang lebih penting adalah Tuhan. Tapi banyak dari kalian menghabiskan waktu untuk nonton TV, untuk main game, untuk main sosial media, Instagram, YouTube. Nah, kalian harus kembali pada fokus kalian yang paling penting, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan lebih penting dari apapun juga. Dan hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita bisa tercapai. Dan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita boleh kita terima. Asalkan kita bisa fokus kembali kepada Tuhan. Hai teman-teman, nama saya Kenzi. Hari ini saya akan membuat bola-bola regal. Nah, kalau kalian tadi lihat, itu saya sudah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah saya siapkan. Jadi, bahan-bahan yang sudah saya siapkan adalah regal. Saya menggunakan 4 keping regal dan kental manis dan seres dan tumpukan, sendok dan alas ya, dan plastik. Nah, sekarang kita membutuhkan regal dan kita masukkan ke plastik. Nah, lalu kita tumbuk. Lalu saya sudah mempunyai regal yang sudah ditumbuk. Jadi masa tumbuk lagi. Jadi caranya kita mentumbuk dan kita taruh. Ini saya menggunakan 2 sendok makan dan manis. Kita taruh ya. Lalu kita tambahkan dengan regalnya. Kita aduk. Nah, aku udah aduk nih susunya dan regalnya. Nah, dia ntar jadi gini, jadi lunak. Lalu kita harus menggunakan sarung tangan atau plastik yang bersih untuk mengeluarkannya ya. Nah, aku sekarang pakai plastiknya, lalu aku udah buat juga regalnya. Lalu tinggal kita buletin deh, untuk kita bisa membuat shape atau bentuk yang lain. Nah, waktu udah, aku taruh di piring atau piring yang kalian punya di rumah. Lalu kita buletin lagi. Nah, aku udah membuat 3 ini ya. Kalian bisa bikin lebih banyak. Lalu sekarang aku mau lepas sarung tangannya atau plastiknya dulu ya. Nah, aku udah lepas sarung tangannya dan plastiknya. Lalu kita sekarang baluri regalnya dengan seres ya. Kalau udah dibaluri seresnya, kita taruh ke piringnya lagi. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, kalian udah lihat kan? Nah, sekarang tinggal kita plating atau taruh
Nah adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah online-nya. Untuk itu, yuk sebelum kita tutup dalam doa, Jack, hari ini kita tadi belajar apa? Kita belajar tentang harus sayang sama Tuhan. Tuhan lebih penting dari apapun juga Kak Daniel. Oh iya, betul. Tuhan lebih penting dari apapun hari ini. Nah adik-adik, yuk Kak Daniel mau ajak adik-adik berdoa sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, ibadah kita hari ini. Ikuti Kak Daniel berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami sudah selesai beribadah, Tuhan kiranya memberkati kami. Berkati papa mama, berkati kami semua, adik kakak kami, berkati semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online WTC Kids. WTC Kids.